itu pengertian ancaman. Jadi, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Teman-teman sudah tahu kan pengertian dari ancaman. Sekarang saya akan membahas ancaman dalam bidang ekonomi. Ancaman dalam bidang ekonomi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ancaman internal dapat berupa tingkat inflasi yang cenderung masih tinggi, pengangguran yang cenderung meningkat, infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah, dan penetapan sistem kebijakan ekonomi yang belum jelas. Adapun ancaman eksternal berbentuk ketergantungan yang tinggi terhadap asing, daya saing yang rendah, dan kinerja ekonomi yang belum baik. Berikut kita akan membahas ancaman-ancaman tersebut. Nah, seperti yang teman-teman tahu, sekarang kita berada di Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia adalah museum yang memiliki sejarah panjang di dunia perbankan Indonesia. Bangunan yang sudah berusia tua ini letaknya berada di Kota Tua di Jakarta Barat. Dulunya bangunan Museum Bank Indonesia adalah bangunan milik Hindia Belanda dengan nama Nederland Indies Gulden atau The Java's Bank yang menjadi bank sentral milik Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1953, bank milik Hindia Belanda ini dinasionalisasikan dengan Bank Indonesia. Selain menyimpan sejarah sistem perbankan di Indonesia, Museum Bank Indonesia juga menyimpan mata uang dari zaman dulu. Museum Bank Indonesia dirancang untuk mendidik masyarakat Indonesia bagaimana peran Bank Indonesia di sejarah panjang Republik Indonesia, seperti kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang terus berubah seiring waktu. Museum juga memberikan informasi yang disampaikan secara visual maupun audio tentang sejarah mata uang dan perdagangan di Indonesia dari zaman sebelum penjajahan hingga zaman sekarang. Pihak museum memberikan informasi bagaimana Hindia Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Indonesia, sistem perbankan Hindia Belanda, kondisi mata uang ketika Indonesia di masa pendudukan Jepang, hingga krisis ekonomi pada tahun 1967 yang menjadi salah satu sebab terjadi kerusuhan Mei 1998. Jadi sekarang saya akan membawa teman-teman sekalian untuk melihat dokumentasi barang-barang peninggalan kerusuhan Mei 1998. Di ruangan ini juga terdapat lokasi tempat kerusuhan Mei 1998. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja ancaman eksternal di bidang ekonomi dan strategi menghadapinya. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap asing. Ketergantungan yang tinggi terhadap asing dapat mengakibatkan antara lain Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar negeri, perekonomian Indonesia dapat dikuasai pemodal asing, dan terdesaknya barang-barang buatan dalam negeri. Kemudian daya saing yang rendah dapat mengakibatkan antara lain produk-produk yang dihasilkan perusahaan dalam negeri tidak diminati oleh konsumen, banyak perusahaan dalam negeri yang tutup, dan pengangguran akan meningkat. Yang ketiga adalah kinerja ekonomi yang belum baik. Kinerja ekonomi yang belum baik dapat mengakibatkan antara lain tidak stabilnya perekonomian jangka pendek dan buruknya prospek ekonomi jangka panjang. Jadi sekarang saya akan menjelaskan strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang pertama adalah inflasi. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu inflasi? Inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum dan berlangsung terus-menerus sehingga mengakibatkan adanya perubahan nilai uang dan mekanisme pasar. Cara mengatasi inflasi dengan menaikkan tarif pajak, pengawasan harga, dan pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.
Ancaman di bidang ekonomi yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran yang cenderung meningkat dapat membawa pengaruh antara lain menurunnya produktivitas, berkurangnya pendapatan negara dari pajak, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatkan angka kemiskinan, dan kecenderungan meningkatkan angka kriminal. Cara untuk mengatasi pengangguran antara lain dengan memperbaiki pasar tenaga kerja, menyediakan program pelatihan, dan menciptakan program padat karya. Ancaman di bidang ekonomi yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur memiliki pengaruh antara lain tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Sarana dan prasarana seperti kesehatan dan pendidikan yang memadai tidak ditemui di seluruh wilayah, serta produktivitas masyarakat tidak merata. Ancaman di bidang ekonomi yang keempat, kebijakan ekonomi, penetapan sistem serta kebijakan ekonomi yang belum jelas dapat memiliki pengaruh antara lain kegamangan pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi cenderung menunggu kebijakan ekonomi yang tepat dan keraguan investor untuk berinvestasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan lokasi Bank Indonesia dengan ancaman di bidang ekonomi. Museum Bank Indonesia merupakan sarana wisata dan edukasi yang efektif dan menyenangkan bagi masyarakat. Sejarah Museum Bank Indonesia memiliki nilai edukasi karena Bank Indonesia memiliki peran yang kuat dalam menggerakkan dinamika perekonomian bangsa melalui kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perjalanan bangsa ini. Untuk mengatasi ancaman di berbagai bidang, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan, mari jaga kedaulatan NKRI mulai dari diri kita sendiri.